sebuah keniscayaan. Mari wujudkan ASN Jawa Barat yang adaptif terhadap perubahan. ASN Juara, Jabar Juara, BPSDM terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, peserta pelatihan kepemimpinan struktural untuk jabatan tinggi pratama tingkat 2. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, alhamdulillah puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya diberi amanat untuk mengampu mata pelatihan integritas kepemimpinan. Namun demikian, agar perjalanan kita dalam waktu kegiatan ini dapat berjalan lancar, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama kita masing-masing dimulai. Selesai, terima kasih. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya hanya ingin menguatkan bagaimana kondisi Bapak dan Ibu, para peserta, agar integritas kepemimpinan kita semakin lebih kuat lagi. Nah, namun demikian, tentu Bapak dan Ibu, kita harus saling mengenal terlebih dahulu, karena kalau tidak kenal, tentu tidak sayang, dan kalau tidak kenal, tentu nanti perjalanan mungkin akan tersendat. Ya, oke Bapak dan Ibu, perkenalkan. Nama saya Sri Widodo, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tanam buah di halaman, buah pisang yang ditanamkan. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum saya ucapkan. Pergi berlibur ke kota Solo, tak lupa ke Sriwidari. Salam kenal Bapak Ibu semua, Sri Widodo nama diri. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kiranya Bapak dan Ibu, saya bekerja di BPSDM Provinsi Jawa Barat dan posisi adalah Widya Suara. Pada kesempatan kali ini mohon kesepakatan bersama, ya Bapak dan Ibu mohon dimatikan HP-nya. Nanti adik kami bisa berdiskusi, Bapak dan Ibu bisa berbicara, bisa bertanya, sewaktu-waktu dipersilahkan. Namun mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kami mohon kiranya untuk bisa bekerja sama. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, baru saja berita ya, tentang bagaimana Kementerian PUPR ini dapat kita saksikan di televisi, mengunjungi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, yang dipimpin oleh Pak Basuki, Pak Menteri langsung. Ini ternyata kata istrinya adalah, jangan sampai korupsi ya Pak, ingat keluarga di rumah, kasih contoh yang baik. Dan ini adalah bagaimana penguatan para pimpinan di kementerian lembaga untuk senantiasa menguatkan pemberantasan korupsi. Karena Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, ya, kiranya Bapak Ibu semua sudah memiliki integritas kepemimpinan. Jadi mata pelatihan ini bukan untuk membuat atau menjadikan Bapak Ibu berintegritas, bukan, tapi lebih mengawal, merawat, menjaga, memelihara agar integritas kita semakin teguh Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, jadi inilah kelas kita. Bapak dan Ibu kelihatan semua berintegritas, betul ya? Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua berintegritas. Kalau tidak berintegritas mungkin tidak berada di sini ya. Jadi tidak akan mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk jabatan tinggi pratama ini. Oke. Nah, jadi faktanya kelas ini berintegritas. Jadi ada di sini tentu Bapak Ibu taat aturan, pandai mengatur, mau diatur tentunya ya, mohon izin Bapak Ibu, kiranya nanti bisa juga diatur. Biasanya Bapak kan Ibu mengatur kan begitu ya. Sekarang di sini mohon maaf nih, kiranya harus mengikuti ya. Boleh berharap untuk ditaati aturan-aturan yang ada di sini selama Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum kita, jadi di dalam PKN 2 ini tentu Bapak Ibu sudah membaca, yaitu di agenda 1 mengelola diri, ini ada energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, dan
Agenda 2, kepemimpinan strategis, ada organisasi adaptif, kepemimpinan entrepreneur, organisasi pembelajaran. Di agenda 3, manajemen strategik, ada dialog strategik marketing, sektor publik, dan aktualisasi kepemimpinan. Oleh karena itu, di agenda 1 ini, Bapak dan Ibu sudah belajar mandiri, dan kita juga sudah ketemu lewat Zoom, begitu, sehingga pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, mungkin kita nanti akan lebih cepat untuk berdiskusi, untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang perlu kiranya dikuatkan. Oke, jadi mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu, integritas kepemimpinan, ini adalah konsep pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tantangan integritas, ya. Jadi Bapak dan Ibu, aktualisasi integritas di dalam mengelola organisasi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, indikasinya Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kerangka kebijakan pemerintah yang bersih akuntabel, memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas. Ini yang sangat diperlukan Bapak dan Ibu untuk dapat kiranya nanti ada instrumen penegakan integritas dan bagaimana menyusun strategi organisasi Bapak dan Ibu untuk penegakan integritas dan mengenali pendekatan yang berbasis aturan. Jadi peraturan-peraturan yang mendukung kepada penegakan integritas. Oleh karena itu, di sinilah integritas kepemimpinan. Nah, Bapak dan Ibu, materinya adalah kerangka kebijakan, pemerintahan yang bersih akuntabel, pemetaan tantangan dan risiko, serta penguatan strategi. Kita masuk materi 1 ya Bapak dan Ibu, cuma mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Jadi Bapak dan Ibu, kerangka kebijakan ini banyak sekali di dalam menciptakan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ini. Ada beberapa dari mulai ketetapan MPR ini Bapak dan Ibu tahun 898, 99, 2001, 2015 begitu. 2019 tentang bagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ini tentang KPK, dan tahun nomor 20 tahun 2001 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini yang perlu kita bedah bersama, atau Bapak Ibu baca terus peraturan-peraturan itu sehingga Bapak dan Ibu lebih mantap lagi, sehingga Bapak dan Ibu ASN-ASN yang ada di lingkungan kerja Bapak dan Ibu akan terhindar dari praktek-praktek korupsi yang banyak sekali macamnya, dan itu semua diperlukan standar kompetensi jabatan ASN juga mendukung, serta Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sebagai pemimpin organisasi top manajernya, sehingga Bapak dan Ibu lebih menguasainya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebagai manifestasi dari program prioritas Bapak Presiden kita, bahwa sampai dengan 2024 ini SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai tech, dan memiliki talenta global. Ya, inilah diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan di era sekarang. Nah, akselerasi transformasi manajemen ASN ini adalah untuk mempercepat terwujudnya ASN yang profesional, yaitu yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif tentunya. Meskipun tantangannya cukup berat, dan ini semua sudah serba teknologi, ya, komputerisasi dan sebagainya. Ini semua dilakukan untuk mencapai smart governance. Jadi sesuai arahan Pak Presiden dalam pidatonya, ini membutuhkan perubahan tata kelola pemerintahan. Jadi tata kelola pemerintahan yang berbasis kolaborasi baik antar instansi pemerintah dengan maupun non pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ASN kita harus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, harus bangga melayani bangsa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, akuntabilitas dan integritas ini adalah dua konsep yang banyak menjadi landasan, dan tentunya sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas dan integritas itu sendiri, serta transparansi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak sekali di video-video bisa yang di video keluarkan oleh KPK, silakan nanti dicek, dicari bagaimana akuntabilitas dan anti korupsi ini perlu kita kuatkan.
Oleh karena itu, kepemimpinan kita harus berintegritas, jadi tujuannya independen, netral, kompetensi dan integritas tentunya ya, integritas kita. Mungkin jadi dari Menpan juga untuk mencapai itu integritas kita harus konsisten, jujur dan budaya etika tinggi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, integritas ini adalah bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi dan etika kerja. Demikian kiranya ya Bapak dan Ibu untuk sesi pertama ini, mudah-mudahan sesi pertama ini akan menguatkan Bapak Ibu kembali tentang bagaimana diri kita lebih integritas. Jadi kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Jadi Bapak dan Ibu, integritas kepemimpinan ini adalah kepribadian yang berani, bijaksana tentunya, jujur dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan pengambilan keputusan yang handal. Ini kaitannya dengan kepemimpinan, tindakan yang konsisten sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku dan kode etik organisasi. Jadi ada kaitannya antara organisasi, kode etik, dan tentunya Bapak dan Ibu kerangka kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Nah, kebijakan yang sudah banyak, mengapa masih ada korupsi? Nah, ini Bapak dan Ibu nanti silahkan cari, silahkan Bapak Ibu kembangkan lagi, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin di minggu-minggu ini atau jadwal berikutnya. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat mempelajari, nanti setelah itu kita berdiskusi kembali di sesi kedua dan sesi berikutnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.